Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andina Widya Mulya dengan NIM 20231510 dari kelas PGSD tingkat 3C. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dan juga contoh dari cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama adalah pengertian. Pertidaksamaan kuadrat adalah sebuah pernyataan matematika yang menunjukkan hubungan ketidaksamaan yang ditandai dengan tanda atau simbol kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, ataupun lebih dari sama dengan antara suatu ekspresi kuadrat dengan bentuk umum ax kuadrat plus bx plus c dengan 0. Bentuk pertidaksamaan kuadrat ada 4 secara umum. Yang pertama adalah ax kuadrat plus bx plus c lebih besar dari 0. Kemudian ada ax kuadrat plus bx plus c kurang dari 0. Kemudian yang ketiga ada ax kuadrat plus bx plus c lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian yang terakhir ada ax kuadrat plus bx plus c kurang dari atau sama dengan 0, di mana a, b, dan c adalah konstanta atau bilangan real dan a adalah bilangan yang bukan 0. Kemudian ada langkah-langkah umum dalam menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Langkah yang pertama adalah ubah pertidaksamaan menjadi bentuk umum jika memang pertidaksamaan dalam soal tersebut bukan bentuk umum yang tadi disebutkan. Karena perlu memastikan pertidaksamaan tersebut berada dalam salah satu bentuk umum. Jika belum, maka kita perlu melakukan manipulasi aljabar dengan menambahkan, mengurangi, melakukan perkalian ataupun pembagian pada kedua sisi pertidaksamaan untuk membawa semua suku ke satu sisi dan menyisakan 0 di sisi lainnya. Kemudian langkah yang kedua adalah identifikasi koefisien. Tentukan nilai A, B, dan C dari ekspresi kuadrat tersebut. Nilai-nilai tersebut akan digunakan dalam perhitungan diskriminan jika memungkinkan dan pencarian akar-akar persamaan kuadrat. Kemudian, langkah yang ketiga adalah cari akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama, itu mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan kuadrat. Misalnya, dari yang tadinya bentuk pertidaksamaannya itu ax kuadrat plus bx plus c kurang dari 0, kita ubah menjadi ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, kemudian cari akar-akar persamaan kuadrat tersebut menggunakan salah satu metode. Metode yang pertama yang bisa dilakukan adalah faktorisasi. Jika memungkinkan, faktorisasi ini dapat dilakukan dengan memfaktorkan ekspresi kuadrat menjadi x min x1 dalam kurung, kemudian dalam kurung lainnya x min x kuadrat 2 sama dengan 0, di mana x1 dan x2 adalah bentuk dari akar-akarnya. Kemudian cara yang kedua atau metode yang kedua adalah dengan menggunakan rumus kuadrat atau rumus ABC. Jika faktorisasi sulit dan tidak memungkinkan, maka kita perlu menggunakan rumus kuadrat, di mana x sama dengan minus b plus minus akar dari b kuadrat minus 4ac per 2a. Kemudian langkah selanjutnya adalah hitung diskriminan atau delta. Rumusnya adalah delta sama dengan b kuadrat min 4ac. Dengan menghitung diskriminan ini dapat memberikan informasi tentang jenis akar persamaan kuadrat. Jika delta kurang dari 0, maka pertidaksamaan kuadrat akan selalu positif atau negatif, tergantung tanda A tersebut. Sehingga solusinya adalah semua bilangan real atau mungkin tidak ada solusi.
Kemudian langkah selanjutnya dalam menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat adalah dengan menggambarkan garis bilangan. Gambar sebuah garis bilangan, kemudian meletakkan akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Akar persamaan kuadrat tersebut pada garis bilangan dengan membagi masing-masing interval, di mana menggunakan titik lingkaran, bisa menggunakan lingkaran penuh dan lingkaran kosong. Kita juga perlu memperhatikan tanda pertidaksamaan. Jika tanda pertidaksamaan lebih dari atau kurang dari, maka menggunakan bulatan kosong pada akar-akar untuk menunjukkan bahwa akar-akar tersebut tidak termasuk dalam solusi. Namun, jika tanda pertidaksamaan adalah lebih besar atau lebih kecil sama dengan, maka kita perlu menggunakan bulatan penuh pada akar-akar untuk menunjukkan bahwa akar-akar tersebut termasuk ke dalam solusi. Langkah yang selanjutnya adalah menguji titik. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat, kita perlu melakukan uji titik dengan cara yang pertama, yaitu kita memilih angka uji dari setiap interval pada garis bilangan. Kemudian setelah itu kita dapat mensubstitusikan kepertidaksamaan dalam bentuk awal, lalu kita dapat menentukan kebenaran pertidaksamaan untuk setiap angka uji, di mana dapat kita peroleh nilai-nilai entah itu positif ataupun negatif dari masing-masing daerah interval. Langkah yang selanjutnya adalah menentukan himpunan penyelesaian. Setelah uji titik dilakukan, maka kita dapat menentukan interval yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Interval yang angka ujinya membuat pertidaksamaan benar adalah bagian dari solusi, sedangkan yang salah maka itu bukan bagian dari solusinya. Dalam menentukan himpunan penyelesaian dalam bentuk interval atau gabungannya, kita menggunakan notasi yang tepat seperti AB untuk interval terbuka, AB untuk interval tertutup, kemudian ada A dan tahingga ataupun tahingga dengan B untuk interval tahingga terbuka dan tahingga, kemudian B untuk interval. Di sini saya menggarisbawahi atau memberikan reminder bahwa lingkaran penuh dalam PPT yang saya buat digambarkan dengan bulatan penuh dengan warna merah, di mana lingkaran penuh ini digunakan untuk pertidaksamaan dengan tanda kurang dari sama dengan dan juga lebih dari sama dengan. Kemudian untuk lingkaran kosong, saya membuat dengan lingkaran berwarna hitam di mana tengahnya dikosongkan, untuk menandakan bahwa pertidaksamaan itu ditandai dengan tanda kurang dari dan juga lebih dari. Kemudian di sini juga saya memberikan reminder di mana untuk menentukan daerah arsiran, saya menggarisbawahi bahwa pertidaksamaan dengan tanda kurang dari dan kurang dari sama dengan, maka bagian yang diarsir adalah daerah pada interval dengan hasil negatif. Kemudian pertidaksamaan dengan tanda lebih dari dan lebih dari sama dengan, maka bagian yang diarsir adalah daerah dengan hasil positif. Lanjut ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama di sini berbunyi x kuadrat min 4x min 5 lebih besar dari 0. Maka kita di sini mencari terlebih dahulu atau melakukan faktorisasi, di mana kita harus mencari angka-angka yang menghasilkan minus 5 dan juga minus 4, atau kita harus menghasilkan dua buah angka yang jika dikalikan menghasilkan minus 5 dan jika dijumlahkan akan menghasilkan minus 4. Di sini kita jumpai atau kita dapat angka-angka tersebut bahwa minus 5 dikali dengan 1 itu hasilnya minus 5, dan jika kita jumlahkan minus 5 ditambah dengan 1 itu hasilnya minus 4. Maka langsung kita faktorisasikan bahwa x min 5 sama dengan 0, maka x sama dengan minus 5 dipindah ruas menjadi 5.
Kemudian didapat X1 yaitu 5, kita cari untuk X2. X2 adalah X plus 1 sama dengan 0, maka X adalah minus 1. Maka kita dapat menggariskan garis bilangannya, di mana di sini terdapat tanda lebih dari tanpa sama dengan, maka kita menggunakan bulatan kosong. Kemudian pada titik yang pertama atau titik yang berada di sebelah kiri, kita gunakan angka yang paling kecil. Di sini yaitu minus 1. Kemudian angka yang kedua yang lebih besar yaitu 5. Untuk mengetahui suatu daerah pada interval tersebut positif atau negatif, kita buktikan dengan mensubstitusikan ke bentuk awal. Di sini saya mengambil titik atau nilai X yaitu 0. Kenapa 0? Karena 0 di sini berada pada tengah dari di antara minus 1 dan juga 5. Karena pada pertidaksamaan kuadrat ini akan didapat hasil jika hasil yang pertama positif, maka yang kedua akan negatif, kemudian selanjutnya positif, selanjutnya lagi negatif, dan seterusnya. Jadi kita menguji titik yang berada di tengah yaitu 0. Kita substitusikan ke bentuk awal, di mana bentuk awalnya adalah X kuadrat min 4X min 5. Maka X digantikan dengan 0. 0 kuadrat min 4 dikali 0 min 5. Hasilnya 0 dikurangi 5. Maka X di sini adalah minus 5 atau didapat daerah yang bertanda negatif. Setelah didapat hasil-hasil yang tadi, kita masukkan ke dalam garis bilangan yang ditandai dengan titik lingkaran kosong pada titik minus 1 dan juga 5. Setelah kita cari pada titik nilai X sama dengan 0 didapatkan hasil negatif, maka secara otomatis bagian atau daerah yang kurang dari minus 1 dan juga daerah pada bagian dari lebih dari 5 itu tandanya positif. Sedangkan pada soal pertidaksamaan ini yang dicari adalah lebih dari 0, maka didapatkan daerah arsiran pada bagian positif. Jadi, himpunan penyelesaian dari contoh soal pertama ini adalah X kurang dari minus 1 atau X lebih dari 5. Kemudian contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ini adalah X kuadrat plus 2X minus 8 kurang dari atau sama dengan 0, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan memfaktorisasi akar-akar tersebut. Dengan cara kita ambil bilangan atau nilai C yaitu minus 8. Kita tulis minus 8 pada bagian pojok kanan, minus 8. Kita cari ada angka berapa saja yang jika dikalikan mendapatkan hasil minus 8 dan jika dijumlahkan mendapatkan nilai 2. Maka kita dapat angkanya yaitu minus 2 dan juga 4. Kita coba hitung bersama. Minus 2 jika dikalikan dengan 4, maka hasilnya adalah minus 8. Dan jika kita jumlahkan, minus 2 dijumlahkan dengan 4. Maka hasilnya adalah 2. Setelah kita melakukan uji nilai tersebut, kita langsung tuliskan faktorisasi dan menentukan nilai X1 dan X2, di mana X min 2 sama dengan 0, maka didapat X1 yaitu 2, dan kemudian X plus 4 sama dengan 0, maka X2 didapatkan nilai minus 4. Langsung kita tuliskan garis bilangan atau kita gambarkan garis bilangan. Kita lihat dulu tanda pada soal pertidaksamaannya. Di sini terdapat tanda kurang dari sama dengan. Karena terdapat
tanda kurang dari dengan sama dengan, maka kita perlu gambarkan dengan titik atau lingkaran penuh. Di sini saya gambarkan titik lingkaran penuh pada titik minus 4 di sebelah kiri, karena minus 4 ini nilainya lebih kecil daripada 2. Kemudian, untuk mengetahui daerah atau bagian dari suatu interval itu positif dan negatif, maka kita perlu membuktikan dengan mensubstitusikan ke bentuk awal soal pertidaksamaan ini. Soal pertidaksamaan ini adalah x kuadrat plus 2x min 8 kurang dari atau sama dengan 0. Kita langsung substitusikan, maka x kuadrat digantikan dengan 0. 0 kuadrat plus 2 dikali 0 minus 8, hasilnya adalah 0 dikurangi 8. Maka 0 dikurangi 8 adalah minus 8, yang mana pengujian titik x sama dengan 0 ini bernilai negatif. Kita langsung gambarkan pada garis bilangan yang sebelumnya telah kita gambarkan, di mana terdapat titik min 4 dan 2, kemudian kita telah menguji nilai x sebagai atau sama dengan 0, didapatkan hasil yang negatif. Maka kita tuliskan tanda negatif pada bagian dari 0 tersebut. Kemudian secara otomatis bagian dari sebelah kiri atau daerah dari bagian yang kurang dari minus 4 kita tandai dengan positif. Begitupun dengan daerah yang lebih dari 2 kita tandai dengan positif. Maka dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari contoh soal yang kedua ini adalah x lebih besar atau sama dengan minus 4 dan x kurang dari atau sama dengan 2. Kenapa begitu? Karena daerah arsirannya terdapat pada nilai negatif. Jadi, solusinya adalah nilai-nilai atau angka-angka pada bagian dari angka minus 4 sampai dengan 2. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga, di mana soalnya adalah x kuadrat min 6x plus 5 lebih dari atau sama dengan 0. Maka langsung kita faktorkan, di mana angka terbesarnya di sini adalah 5. Maka kita cari angka yang jika dikalikan mendapat 5 dan jika dijumlahkan mendapatkan hasil minus 6. Setelah kita mendapatkan nilai-nilai tersebut, kita tuliskan pada bagian bawah, yaitu x min 1 dan x min 5. Kita buktikan terlebih dahulu untuk menentukan apakah nilai tersebut memang benar. Kita kalikan terlebih dahulu. Minus 1 dikalikan dengan minus 5, hasilnya adalah 5. Kemudian kita jumlahkan, minus 1 dijumlahkan dengan minus 5, hasilnya adalah minus 6. Maka setelah dinyatakan benar, kita langsung memfaktorkan untuk menentukan nilai x1 dan x2. Untuk menentukan nilai x1, kita cari nilai x1 dengan cara x min 1 sama dengan 0, maka x sama dengan min 1 dipindah ruas menjadi 1. Untuk nilai x1 didapat 1, kemudian untuk x2 sama dengan minus 5 dipindah ruaskan menjadi 5. Maka didapat x2 yaitu 5. Kita langsung tuliskan pada garis bilangan, atau kita langsung gambarkan garis bilangan di bawahnya.
Karena terdapat tanda lebih dari sama dengan, maka kita gunakan lingkaran penuh atau bulatan penuh. Dan kita tuliskan titiknya yaitu 1 dan juga 5. Kenapa 1 dituliskan di sebelah kiri? Karena 1 nilainya lebih kecil daripada 5. Kemudian, untuk mengetahui suatu daerah atau bagian pada interval itu positif atau negatif, kita membuktikannya dengan cara mensubstitusikan ke bentuk awal pertidaksamaan pada soal berikut, di mana soalnya adalah x² min 6x plus 5. Kita menggunakan titik nilai atau nilai x sama dengan 0. Kenapa menggunakan nilai x sama dengan 0? Padahal nilai 0 ini tidak berada pada tengah atau di antara dua titik x1 dan x2 yang sudah kita cari. Karena nilai 0 ini berada pada bagian kiri, kemudian terdapat dua bagian atau dua daerah. Jika nilai 0 ini positif, maka kita dapat memastikannya secara langsung bahwa bagian selanjutnya itu negatif dan bagian selanjutnya adalah positif. Jika bagian atau hasil dari x sama dengan 0 ini adalah negatif, maka kita dapat memastikan bahwa daerah selanjutnya itu ditandai dengan positif dan daerah selanjutnya ditandai dengan negatif. Kita buktikan bersama-sama. Kita substitusikan pada bentuk awalnya dengan 0, di mana x² menjadi 0², kemudian min 6x menjadi min 6 dikali 0 ditambah 5. 0², kemudian min 6 dikali 0 itu hasilnya 0, 0 plus 5, maka didapat 5 atau positif. Jadi daerah paling kiri atau daerah kurang dari 1 itu daerah yang ditandai dengan positif. Kita langsung gambarkan pada garis bilangan yang sebelumnya telah dibuat, bahwa hasil dari nilai x sama dengan 0 ini positif, maka daerah atau bagian selanjutnya adalah negatif. Kemudian daerah atau bagian selanjutnya adalah positif. Maka didapat daerah arsiran karena pada pertidaksamaan soal ini adalah lebih dari atau sama dengan, maka himpunan penyelesaian dari contoh soal ketiga ini adalah x lebih dari atau sama dengan 1 dan x atau x lebih besar atau sama dengan 5. Jadi solusi dari pertidaksamaan ini adalah nilai-nilai atau angka-angka yang berada di angka 1 atau kurang dari 1, kemudian angka 5 atau lebih dari 5. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh soal yang keempat. Soalnya adalah x² min 2x min 3 kurang dari 0. Maka kita langsung saja lakukan faktorisasi dengan mencari angka-angka yang jika dikalikan mendapatkan nilai minus 3 dan jika dijumlahkan mendapatkan nilai minus 2. Setelah kita cari, maka kita dapat nilainya yaitu 1 dan minus 3. Kita buktikan terlebih dahulu. 1 jika dikalikan dengan minus 3, hasilnya adalah minus 3. Dan jika kita jumlahkan 1 dijumlahkan dengan minus 3, maka hasilnya adalah minus 2. Maka angka-angka tersebut dapat dinyatakan benar. Kita langsung saja untuk mencari x1 dan x2. Maka x1 didapatkan hasilnya adalah x plus 1 sama dengan 0, maka x sama dengan minus 1. Itu untuk x1. Kemudian untuk x2 adalah x min 3 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan min 3 dipindah ruas menjadi 3. Kita gambarkan garis bilangan di bawahnya. Garis bilangan ditandai dengan titik bulatan atau lingkaran kosong. Kenapa menggunakan lingkaran kosong? Karena setelah kita ingat tadi, terdapat tanda kurang dari dan tidak ada sama dengan.
Jadi kita menggunakan lingkaran kosong untuk titik minus 1 sebagai X1 dan juga pada titik X2 yaitu 3. Selanjutnya, untuk mengetahui daerah atau bagian pada suatu interval itu positif atau negatif, kita perlu membuktikan dengan mensubstitusikan ke bentuk awal. Di sini, saya menggunakan titik atau nilai X sama dengan 0 karena untuk memudahkan di mana 0 ini terdapat pada bagian antara minus 1 dan juga 3 atau bagian di tengah-tengah interval. Kita substitusikan ke bentuk awal di mana X kuadrat min 2X min 3. Maka didapat hasilnya adalah 0 kuadrat dikurangi 2 dikali dengan 0 minus 3. Maka 0 minus 3 atau didapat hasilnya adalah minus 3. Jadi untuk daerah ini dengan titik nilai X sama dengan 0, daerahnya itu negatif. Sehingga kita bisa langsung tuliskan pada garis bilangan bahwa interval antara minus 1 dan juga 3 itu ditandai dengan negatif, dan untuk bagian kurang dari 1 ditandai dengan positif dan lebih dari 3 ditandai dengan positif. Kemudian untuk menentukan daerah arsiran. Pada pertidaksamaan atau soal keempat ini ditandai dengan tanda kurang dari, maka daerah yang diarsir adalah daerah dengan tanda negatif. Maka dapat kita tentukan bahwa himpunan penyelesaian dari contoh soal keempat ini adalah X lebih dari minus 1 atau X kurang dari 3. Jadi solusinya itu adalah ada pada daerah yang diarsir antara minus 1 sampai dengan Kemudian contoh soal yang kelima. Soalnya adalah X kuadrat minus 9 kurang dari sama dengan 0. Sebenarnya ini sudah dalam bentuk umum, namun karena pada Bx atau pada koefisien dan konstanta Bx ini nilainya 0, maka kita ubah menjadi bentuk umumnya terlebih dahulu agar tidak bingung. Dari yang tadinya X kuadrat minus 9 kurang dari sama dengan 0, kita ubah menjadi X kuadrat plus 0X minus 9 kurang dari sama dengan 0. Kemudian kita langsung faktorisasikan saja dengan melakukan pencarian di mana kita mencari dua angka yang jika dikalikan mendapatkan nilai minus 9 dan jika dijumlahkan hasilnya 0. Kita cari dan kita dapat bahwa angka 3 dikalikan dengan minus 3 hasilnya minus 9, dan jika kita jumlahkan 3 dijumlahkan dengan minus 3 hasilnya 0. Maka kita dapatkan nilai X yaitu X plus 3 dan X min 3. Kita faktorisasikan, kita dapat nilai X1 yaitu X plus 3, kita pindah ruaskan menjadi X sama dengan minus 3. Minus 3 di sini sebagai X1. Dan X2 yaitu X min 3 sama dengan 0, maka kita pindah ruaskan X menjadi 3. Jadi kita gambarkan garis bilangannya menggunakan lingkaran penuh. Kenapa menggunakan lingkaran penuh? Karena terdapat tanda sama dengan pada kurang darinya. Maka kita buat titik lingkaran penuh pada nilai minus 3 dan juga 3. Kemudian untuk mengetahui daerah atau bagian pada suatu interval itu positif atau negatif, kita buktikan dengan mensubstitusikan ke bentuk awal, di mana pada soal ini adalah bentuk awalnya X kuadrat minus 9. Di sini kita menggunakan nilai X sama dengan 0. Kita cari nilai X sama dengan 0 ini, kita substitusikan, didapat bahwa 0 kuadrat minus 9
kemudian 0 kuadrat hasilnya 0, dan kita turunkan minus 9. Maka didapat hasilnya minus 9 atau negatif. Jadi, bagian dengan titik atau nilai X sama dengan 0 yang ada di antara tengah-tengah dari minus 3 dan juga 3, itu hasilnya atau daerah itu bernilai negatif. Maka bisa kita simpulkan bahwa daerah dengan nilai positif berada pada nilai yang kurang dari minus 3 dan juga lebih dari 3. Kemudian untuk menentukan himpunan penyelesaian dari contoh soal kelima ini adalah kita menentukan dulu nilai arsirnya. Di sini pada soal terdapat tanda kurang dari sama dengan. Maka kurang dari sama dengan itu yang diarsir adalah daerah dengan tanda negatif. Maka kita dapat solusinya dan kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari contoh soal kelima ini adalah X kurang dari atau sama dengan minus 3 dan X kurang dari atau sama dengan 3. Atau solusi dari pertidaksamaan pada contoh soal kelima ini adalah solusinya nilai atau angka pada minus 3 sampai dengan 3. Jadi minus 3 dan 3-nya ini juga dianggap sebagai solusi karena pada soal juga terdapat tanda sama dengan. Kita langsung ke contoh soal yang ke-6, di mana contoh soalnya adalah X kuadrat plus X minus 6 lebih dari 0. Kita langsung lakukan faktorisasi dengan mencari dua buah angka yang jika dikalikan mendapatkan nilai minus 6 dan jika kita jumlahkan mendapatkan angka 1. Setelah kita cari, kita dapat kedua angkanya yaitu minus 2 dan juga 3. Kita langsung buktikan minus 2 dikalikan dengan 3 hasilnya adalah minus 6. Dan jika kita jumlahkan minus 2 dijumlahkan dengan 3 yaitu 1. Kita langsung melakukan faktorisasi untuk mendapatkan nilai X1 dan X2. X min 2 sama dengan 0, maka X sama dengan minus 2 dipindah ruaskan menjadi 2. Itu untuk nilai X1. Kemudian, X plus 3 sama dengan 0, maka X sama dengan plus 3 dipindah ruaskan menjadi minus 3. Itu untuk nilai X2. Maka kita gambarkan garis bilangan di bawahnya dengan tanda titik atau lingkaran kosong. Kenapa lingkaran kosong? Karena tidak ada tanda sama dengan pada pertidaksamaan soal tersebut. Maka kita gunakan lingkaran kosong pada titik atau nilai minus 3 dan juga 2. Kita juga tuliskan minus 3 di sebelah kiri dan 2 di sebelah kanan karena minus 3 nilainya lebih kecil daripada 2. Kemudian untuk mengetahui daerah positif dan juga negatif pada suatu bagian atau suatu daerah pada interval, kita perlu membuktikannya dengan cara mensubstitusikan ke bentuk awal, yaitu X kuadrat plus X minus 6. Di sini kita gunakan nilai X sama dengan 0 karena kebetulan nilai 0 ini adalah nilai yang berada pada interval tengah. Kita substitusikan menjadi 0 kuadrat plus 0 minus 6, maka didapat hasilnya 0 minus 6 atau minus 6. Jadi untuk interval dengan nilai X sama dengan 0 ini hasilnya negatif. Maka kita langsung gambarkan pada garis bilangan bahwa nilai X sama dengan 0 atau nilai antara minus 3 dan 2 itu adalah negatif, maka secara otomatis dua daerah di antara daerah negatif ini adalah positif.
Kemudian untuk menentukan daerah arsirannya, kita lihat terlebih dahulu soal pertidaksamaannya. Di sini soalnya adalah lebih dari. Maka karena soalnya ditandai dengan tanda lebih dari 0, maka kita mengarsir daerah dengan tanda positif. Sehingga himpunan penyelesaian dari contoh soal ke-6 ini adalah X kurang dari minus 3 atau X lebih dari 2. Atau solusinya adalah angka-angka atau titik-titik yang kurang dari 3 dan lebih dari 2. Kemudian contoh soal yang ke-7. Soalnya adalah X kuadrat min X min 2 lebih dari atau sama dengan 0. Langkah yang pertama kita lakukan faktorisasi terlebih dahulu. Kita cari dua buah angka yang jika kita kalikan mendapatkan nilai minus 2 dan jika kita jumlahkan mendapatkan nilai minus 1. Maka kita dapatkan nilai 1 dan minus 2. Kita coba buktikan apakah benar. Kita kalikan terlebih dahulu. 1 dikalikan dengan minus 2, hasilnya minus 2, benar. Kita kemudian jumlahkan, 1 dijumlahkan dengan minus 2, hasilnya adalah minus 1. Setelah kita buktikan dan benar, kita langsung lakukan faktorisasi untuk mendapatkan nilai X1 dan nilai X2. X plus 1 sama dengan 0, maka X sama dengan plus 1 dipindah ruas menjadi minus 1. Itu untuk nilai X1. Kemudian X2-nya adalah X minus 2 sama dengan 0, maka X sama dengan minus 2 dipindah ruas menjadi 2. Kita langsung gambarkan garis bilangan di bawahnya. Di sini kita menggunakan lingkaran penuh, karena pada tanda soal pertidaksamaan ini terdapat tanda sama dengan pada lebih darinya. Jadi kita menggunakan lingkaran penuh. Pada titik minus 1 sebagai X1 dan 2 sebagai X2. Kita tuliskan X1 yaitu minus 1 di sebelah kiri karena nilainya lebih kecil. Kemudian untuk mengetahui daerah atau bagian pada suatu interval itu positif atau negatif, kita buktikan dengan mensubstitusikan ke bentuk awal. Bentuk awal pada soal ke-7 ini adalah X kuadrat min X min 2. Kita menggunakan nilai X sama dengan 0, karena kebetulan 0 ini berada pada tengah. Kita langsung substitusikan. X kuadrat menjadi 0 kuadrat, min X menjadi min 0, dan min 2 kita turunkan. Maka hasilnya didapat adalah 0 min 2 atau minus 2. Jadi untuk daerah di X sama dengan 0 itu bernilai negatif. Kemudian kita langsung tuliskan pada garis bilangan yang telah kita buat berdasarkan nilai X sama dengan 0, di mana nilai 0 ini berada pada daerah atau bagian antara minus 1 sampai dengan 2, itu bertanda nilai negatif. Maka secara otomatis kurang dari minus 1 atau daerah yang kurang dari minus 1 bertanda positif, dan juga daerah dengan lebih dari 2 itu bernilai positif. Kemudian untuk menentukan daerah arsirannya, kita lihat di soal bahwa soal itu adalah lebih dari atau sama dengan 0, maka kita dapat tentukan himpunan penyelesaian dari contoh soal ke-7 ini adalah X kurang dari atau sama dengan minus 1 atau X lebih dari atau sama dengan 2. Jadi solusinya adalah minus 1 dan 2-nya itu juga dicantumkan sebagai solusi. Atau bisa kita sebut bahwa angka minus 1 sampai dengan atau bisa kita katakan bahwa kurang dari minus 1 dan juga minus 1 itu termasuk
dari solusi dan juga lebih dari 2 beserta 2 itu termasuk ke dalam solusinya juga. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.